Belajar pada YouTube channel Soli Supriyadi hadir kembali menjumpai para pencinta YouTube pendidikan. YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik hadir menjumpai kalian para pencinta ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Juga nyalakan loncengnya biar kalau kami mengupload video baru, kalian mendapatkan informasi dari kami. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 5. Jadi sekarang kita akan masih membahas bab 5 mengenai litosfer bagian kedua. Bagaimana lempeng yang ada di atas dapat bergerak secara terpisah dan juga bersamaan? Begitu ya. Di mana? Nah, maka dari itu, apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat, jika kamu amati pada gambar 5.24 di buku kalian. Lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dan lempeng Antartika. Begitu ya. Selain itu, lempeng Amerika Utara juga bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Adanya pergerakan ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Jika terdapat dua lempeng saling mendekat, maka pergerakan tersebut dinamakan. Beberapa lempeng yang bergerak konvergen antara lain lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, serta lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Itu yang pertama. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, pergerakan lempeng secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Akibatnya terjadi fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Waduh, ini yang sangat mengasihkan ya. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyusup ke bawah lempeng benua seperti pada gambar. Salah satu akibatnya adalah terbentuknya palung laut. Tabrakan antar benua terjadi ketika kerak benua bergerak saling mendekat. Salah satu fakta terjadinya tabrakan antar benua adalah terbentuknya pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya ini terbentuk karena ada dua lempeng benua yang bertabrakan sehingga mengakibatkan salah satu kerak benua terdorong ke atas dan membentuk suatu pegunungan. Penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik, coba perhatikan dan amati ketika kamu memasak air hingga mendidih, apa yang akan terjadi? Ini
kalau kita umpamakan. Ketika air mendidih, akan timbul gelembung-gelembung udara yang bergerak naik, ada yang hilang di permukaan. Gitu ya. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Berdasarkan prinsip Calor, ketika air dipanaskan, maka air di dasar panci akan berubah menjadi uap air atau gelembung yang massa jenisnya itu akan lebih kecil. Karena massa jenis uap air lebih kecil dibandingkan air, maka udara akan bergerak naik ke permukaan. Perhatikan ya sebagai contoh. Sesampainya di permukaan, air akan berubah wujud. Ya, uap air itu akan berubah wujud. Hal tersebut, nah ini sebagai proses yang dinamakan konveksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Wegener belum dapat menjelaskan bagaimana lempeng bergerak. Akan tetapi, dengan adanya teknologi yang ada saat ini, para ilmuwan telah menemukan beberapa penjelasan tersebut. Salah satu teori yang diajukan ilmuwan adalah terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi, seperti tadi yang dijelaskan mengenai proses pemanasan air. Jadi adanya gerakan panas secara konveksi dari bawah ke atas, dari dasar panci ke permukaan air. Hal ini seperti peristiwa mendidihnya air yang dimasak. Inti bumi yang memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah, sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya, material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Nah, sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus seperti pada gambar. Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan pada lempeng bumi. Berdasarkan penjelasan di atas, kamu dapat mengetahui bahwa bumi merupakan planet yang dinamis dengan bagian inti yang panas. Panas dari inti bumi akan berpindah secara konveksi sehingga mengakibatkan pergerakan lempeng bumi. Ketika lempeng bergerak, maka akan terjadi interaksi antar lempeng. Interaksi tersebut dapat membentuk sebuah palung laut, pegunungan, maupun sebuah gunung berapi. Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang dikenal dengan
gempa. Kamu dapat melihat efek dari pergerakan lempeng di daerah pegunungan, erupsi gunung berapi, atau sebuah tempat yang berubah setelah terjadi gempa atau aktivitas gunung berapi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian para siswa-siswi SMP kelas 7 semester kedua ya, bab 5 mengenai litosfer ini. Mohon kalian ingat-ingat, nah, untuk kalian pelajari supaya kelak setelah tua kalian akan mengetahui bagaimana kekayaan Indonesia. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan dalam kesalahan. Salam sehat, salam cerdas. Kita pasti bisa ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.